Apakah ada hubungannya agama Yahudi dengan Islam? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Yahudi memiliki hubungan dengan Islam karena keduanya merupakan agama samawi, yaitu agama langit yang berasal dari sumber yang sama, yaitu wahyu dari Allah, dan memiliki akar sejarah yang berhubungan. Keduanya juga dikenal sebagai agama monoteistik yang meyakini keberadaan Tuhan yang esa. Beberapa poin penting yang menunjukkan hubungan antara agama Yahudi dan Islam. Baik, yang pertama yaitu keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham. Nabi Abraham dalam tradisi Yahudi dan Kristen dianggap sebagai bapak spiritual dari kedua agama. Menurut ajaran Islam, baik Yahudi maupun Islam berakar pada keturunan Ibrahim. Orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai keturunan Ishak atau Ishak, putra dari Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Sementara umat Islam menganggap diri mereka sebagai keturunan dari Nabi Ismail, putra dari Ibrahim dari Siti Hajar. Kedua putra ini memiliki peran penting dalam agama masing-masing, dan Nabi Ibrahim dihormati sebagai bapak monoteisme dalam kedua agama. Kepercayaan pada para nabi yang sama, Islam dan Yahudi mengakui banyak nabi yang sama, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa atau Moses, Nabi Daud atau David, dan Nabi Sulaiman atau Solomon. Islam percaya bahwa Allah mengutus nabi-nabi tersebut untuk mengajarkan tauhid atau keyakinan pada Tuhan yang esa kepada umat manusia. Umat Yahudi menganggap nabi-nabi seperti Musa sebagai pemimpin spiritual mereka, dan Taurat atau Torah yang diberikan kepada Musa adalah kitab suci utama mereka. Dalam Islam, Nabi Musa adalah salah satu nabi utama, dan kitab Taurat diakui sebagai wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa sebelum datangnya Al-Quran. Yang berikutnya adalah kitab-kitab suci. Kalau dalam Islam, Al-Quran mengakui adanya kitab-kitab suci sebelumnya, termasuk Taurat atau Torah kalau dalam bahasa mereka, yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Zabur atau Psalms yang diberikan kepada Nabi Daud. Meski begitu, Islam juga mengajarkan bahwa seiring waktu, teks-teks kitab ini mengalami perubahan dan distorsi oleh tangan manusia. Oleh karena itu, Al-Quran datang sebagai wahyu terakhir yang menyempurnakan dan memperbaiki ajaran-ajaran yang telah diturunkan sebelumnya. Islam mengakui kitab-kitab sebelumnya, tetapi umat Muslim hanya berpegang teguh pada Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir dan paling sempurna. Yang berikutnya yaitu kesamaan dalam praktek ibadah. Beberapa praktek dalam Islam memiliki kesamaan dengan praktek Yahudi, seperti halnya puasa. Orang Yahudi berpuasa pada hari-hari tertentu seperti Yom Kippur, dan umat Islam juga diwajibkan berpuasa selama bulan Ramadan serta puasa sunnah lainnya. Yang berikutnya adalah khitan. Kedua agama mewajibkan khitan bagi laki-laki sebagai tanda kepatuhan kepada perintah Tuhan. Larangan makanan tertentu dalam Yahudi hanya makanan yang kosher atau sesuai dengan hukum Yahudi yang boleh dikonsumsi, sementara dalam Islam hanya makanan yang halal yang boleh dikonsumsi.
Kedua agama juga melarang mengkonsumsi babi dan darah. Yang berikut doa dalam penyucian ya. Dalam Yahudi, ritual penyucian sebelum ibadah itu penting, seperti mencuci tangan atau mandi dalam mikveh. Dalam Islam, umat Islam melakukan wudhu atau bersuci sebelum sholat. Yang berikutnya adalah konsep monoteisme yang kuat ya. Baik Islam maupun Yahudi sangat menekankan tauhid atau kepercayaan pada Tuhan yang esa. Dalam kedua agama ini, Tuhan dianggap sebagai pencipta dan pengatur seluruh alam semesta yang tidak ada tandingan atau sekutu baginya. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan hal ini sangat ditekankan dalam syahadat, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam Yahudi, konsep Tuhan juga sangat ketat. Mereka meyakini Yahweh sebagai Tuhan yang esa, sebagaimana dinyatakan dalam doa Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita, Tuhan itu esa. Dalam Ulangan ayat 6 ya. Yang berikutnya yaitu peran Yerusalem. Yerusalem adalah kota suci bagi kedua agama. Dalam Yahudi, Yerusalem adalah pusat spiritual karena keberadaan bait suci Temple of Solomon yang merupakan tempat ibadah utama mereka pada zaman dahulu. Dalam Islam, Yerusalem juga memiliki kedudukan yang istimewa. Kota ini adalah arah kiblat pertama umat muslim sebelum Ka'bah di Mekah, dan mereka dan menjadi tempat Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW naik ke langit dari Masjidil Aqsa. Yang ketujuh yaitu perbedaan dan penyempurnaan dalam Islam, yaitu Islam menganggap dirinya sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya, termasuk Yahudi. Islam mengakui bahwa Nabi Musa dan nabi-nabi Yahudi lainnya membawa ajaran dari Allah. Tetapi Islam juga mengajarkan bahwa seiring berjalannya waktu, ajaran-ajaran tersebut mengalami perubahan atau penyelewengan. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai nabi terakhir yang diutus untuk membawa wahyu terakhir, yaitu Al-Quran, yang menyempurnakan wahyu sebelumnya. Islam tidak hanya menyempurnakan agama-agama sebelumnya, tetapi juga memberikan ajaran yang berlaku